Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai fungsi finansial dalam kondisi flu. Tapi saya coba untuk buatkan videonya. Fungsi finansial, ya, fungsi finansial ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu untuk mencari pembayaran per tahun ataupun pembayaran pinjaman per bulannya. Nah, diantaranya itu ada VF, ya, future value, merupakan nilai aset atau investasi di masa mendatang. Terus ada present value adalah nilai aset investasi saat ini. Selanjutnya ada PMT, periodic payment for an annuity, merupakan cara pembayaran dengan angsuran tetap annuity setiap periodenya. NPL, jumlah total periode pembayaran. Rate, suku bunga. Per itu periode pembayaran ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh pertama di sini ada PT Roda Berputar meminjamkan uang kepada bank pembangun meminjam uang kepada Bank Pembangunan Daerah sebesar 25 juta dengan suku bunganya 15% per tahun. Pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 7 tahun. Berapakah perusahaan harus membayar cicilan kepada bank setiap tahunnya? Jadi di sini ada rumusnya, ada rumus pembayaran bunga dilakukan di akhir periode atau ordinary annuity. Ya, jadi sama dengan PMT buka kurung rate, ya, rate bunganya berapa persen, terus NPR masa periodenya berapa lama, PF nilai pokok. Nah, di sini di PF kita harus tambahkan minus. Ya, kenapa ditambahkan minus? Ya, agar hasil nanti formulanya bernilai positif. Jadi kalau nanti di PF nya ini tanpa minus, maka nanti hasilnya adalah total keuangannya malah minus, bukan plus, ya. Terus ada rumus pembayaran dengan bunga dilakukan di awal periode annuity due, ya, sama dengan PMT buka kurung rate, ya, NPR masa periodenya, koma minus PF tutup kurung, ya, dibagi, ya, buka kurung 1 plus rate, yaitu untuk pembayaran per tahunnya. Sedangkan untuk pembayaran per bulan, ya, itu ditambahkan dibagi 12, ya. Jadi dibagi selama 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Kita langsung lanjut aja ke prakteknya. Jadi kita gunakan Excel, ya, kita bagi 2. Oke, kita langsung kerjakan, ya. Jadi ada rate, ya, rate nya itu bunganya, ya, tadi bunga yang digunakan adalah 18%. Terus ada NPR nya itu adalah masa periodenya selama 7 tahun. Ya, selanjutnya ada PF, ya, nilai pokoknya itu adalah sebesar 25 juta. Ya, 56. Ya, jadi kita gunakan penyelesaian pertama, ya, dengan menggunakan ordinary annuity, pembayaran per tahun. Jadi sama dengan PMT, ya, terus buka kurung, kita kearahkan ke persentasenya, ya. Nah, di sini disesuaikan, ya. Jadi ada yang menggunakan titik koma, ya, ada juga yang menggunakan di NPR, ya, karena di sini pakainya titik koma maka saya gunakan titik koma. NPR, ya, masa periodenya tadi selama 7 tahun, ya. Lanjut di PF. Nah, PF nya itu nilai pokoknya, ya,
nilai pokoknya ini kan tadi 25 juta. Nah, jadi kita gunakan minus dulu sebelumnya ya, ada ya, kita gunakan minus. Lanjut, PF nya nilai pokoknya itu adalah 25 juta ya. Di situ aja enter ya. Akan nanti didapat untuk ya pembayaran per tahun ya, maka dikenakan biaya 6.559.000 ya, 049,98 rupiah ya. Selanjutnya kita coba melakukan perhitungan ya dengan pembayaran per bulan ya. Jadi sama dengan PMT ya, buka kurung, persentasenya ya, titik koma ampere koma PF, jangan lupa kasih minus di depan juga. Jadi bisa pakai ketik 25 juta atau langsung arahkan ke PF ya. Selanjutnya buka tutup kurung ya. Selanjutnya kita bagi menjadi 12 ya, karena pembayaran dilakukan per bulan. Maka jika pembayaran dilakukan per bulan ya, dikenakan ini karena kita rubah dulu menjadi rupiah ya. Jadi maka dikenakan 546.587,50 rupiah. Ini jika pembayarannya menggunakan ordinary ya, annuity ya. Yang ini per tahun, yang ini per bulan. Selanjutnya, jika perhitungan menggunakan annuity ya per tahun, maka kita gunakan rumus sama dengan PMT ya, buka kurung, rate-nya itu berapa, titik koma ampere-nya berapa, titik koma PF-nya berapa, jangan lupa dikasih minus ya. Selanjutnya kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita bagi ya, buka kurung 1 tambah plus 18% ya, plus 18%, tutup kurung, di enter ya. Maka jika pembayaran melakukan annuity per tahun, yang harus dibayar adalah 5.558.516 rupiah,94, yaitu jika pembayarannya per tahun. Jika pembayaran dilakukan per bulan, maka kita gunakan rumus sama dengan PMT rate-nya itu berapa, ampere-nya berapa, PF-nya itu berapa. Jangan lupa di sini sebelum PF kita kasih minus ya, kurung, dibagi 1 plus 18 ya, tutup kurung, dibagi lagi per bulan ya, dibagi lagi menjadi 12, di enter. Maka pembayaran dengan annuity itu dilakukan per bulan, per bulannya menjadi Rp464.209,74 ya. Oke, itu contoh kasus dari PT Roda Berputar ya. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan praktikum satu sama dengan ordinary annuity dan annuity dengan bunga sama 18% ya, dengan periode 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya, dengan total pinjaman yang berbeda pastinya. Nanti pembayaran per tahunnya itu berapa jika besar pinjaman 45 juta, terus pembayaran per bulannya itu berapa ya. Di sini sih sudah saya buatkan screenshotnya ya, jadi harusnya sih sesuai dengan yang saya buat ini
Nah, nanti teman-teman bisa lanjut lagi sama ya, mencari nilai yang akan datang dari satu pinjaman. Jadi seorang telah mendepositkan uang di bank ya, dia deposito uang 3 juta rupiah dengan suku bunganya 20% per tahun ya, dengan suku bunganya 17% ya. Oke, di sini saya buatkan juga contoh yang lain ya. Di sini sama dengan bunga 4 dengan bunganya itu 20% ya. Cuma di sini NPR-nya saya ganti menjadi 5 tahun, PMT-nya itu saya ganti menjadi 4 juta rupiah ya. Jadi jika kita gunakan rumus, kalau kita gunakan rumus perhitungannya ya, jadi untuk 5 tahun dengan PMT 4 juta ya, jadi sama dengan gitu kan, BF ya, buka kurung, rate-nya berapa persen ya, titik koma, NPR-nya berapa, PMT-nya pun berapa ya, tapi jangan lupa kita gunakan tanda minus ya. Nah, karena kalau nggak ada tanda minus itu nanti hasilnya akan menjadi negatif, maka kita gunakan minus ya, kita enter ya, maka untuk 5 tahun itu didapat 29.766,400 rupiah ya, seperti ini. Nah, ini karena ada 0, ini karena kita belum berubah di sini ya, buang aja komanya, maka jadi 29.766.400 rupiah. Oke, teman-teman bisa bisa lanjutkan lagi ya. Jadi ini sudah saya buatkan contohnya untuk kasus-kasus yang lainnya. Sekian untuk materi pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat selalu ya.